Hari ini saya ingin merindu membagikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, yaitu judulnya adalah mengenal kehendaknya. Ketika saya renungkan ini, ada banyak anak muda yang datang kepada saya ketika saya tanya jodohnya, kamu mau pasangan seperti apa? Saya sering mendengar kata-kata, biar kehendak Tuhan yang terjadi. Begitu luar biasanya perkataan mereka, tapi tidak tahu apa yang mereka katakan itu begitu dahsyat. Dan ketika saya tanyai, kalau Tuhan ingin, kalau kamu contoh, kamu suka pasangan seperti orang Korea, tinggi, putih, operasi, tinggi, putih, ganteng, kaya, semuanya. Tapi kalau kehendak Tuhan tidak ada di sana, kamu gimana? Ya nggak mau kok. Kalau begitu jangan berkata bahwa itu kehendak Tuhan. Karena saya tahu bahwa kehendak Tuhan, kalau kita ingin melakukan kehendak Tuhan, dibutuhkan sebuah kedewasaan untuk kita bisa mencapai kehendak Tuhan. Dan saya percaya bahwa kedewasaan tidak datang secara otomatis. Tapi kedewasaan datang ketika kita diproses dalam hubungan kita. Yang percaya katakan amin. Dan kalau hari ini saya berkata mengenal kehendaknya, artinya apa? Butuh kedewasaan untuk kita bisa sampai ke sana. Dan butuh sebuah proses untuk kita bisa dewasa. Dan kita tahu bahwa proses itu tidak jauh-jauh. Kita bisa diproses dimanapun kita berada. Kita semua punya keluarga, kita semuanya punya teman-teman. Dan setiap daripada kita pasti ingin keberhasilan. Menurut saya keberhasilan hidup adalah ketika kita melakukan kehendak Allah. Apapun yang terjadi semuanya kita lakukan. Amin. Dan bukankah setiap daripada kita semuanya punya kehendak Allah yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan mari kita buka di Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai 46. Tidak ada contoh yang lebih baik daripada Tuhan Yesus. Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai 46. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kali dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia menyerahkan aku sudah dekat. Hari ini saya ingin rindu membagikan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa di balik sebuah proses ada kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Dan Yesus adalah contoh yang nyata bagi setiap daripada kita bahwa untuk menjalankan kehendak Tuhan, Yesus sangat benar-benar mengalami apa yang namanya, dia sangat sedih, dia sangat hatinya hancur, dia sangat, Alkitab berkata, dia sangat seperti mau mati rasanya. Ketika saya cari terjemahannya, Alkitab terjemahannya berkata, pilu. Artinya dia mendapatkan duka dari segala arah. Ketika dia ke kanan, dia ke kiri, dia di atas, ke bawah, dimanapun dia berada, dia mendapatkan duka yang harus dia alami. Dan bukankah Yesus buat contoh yang baik untuk kita teladani bahwa Yesus pun manusia yang sama seperti kita. Yesus pun di ayat ke-37 di ayat 38 dikatakan, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ketika Yesus diproses, ketika Yesus mengalami proses Tuhan, ketika dia harus mengalami itu semuanya, Yesus kelihatan dalam kutip, Yesus kelihatan aslinya bahwa Yesus sangat sedih dan mau mati rasanya. Sebelum di pasal-pasal ini saya tidak pernah menemukan Yesus itu seperti ini. Galau tingkat dewa, bahasa zaman sekarang. Bandung, bapernya tak terbendung. Seperti itu. Dia benar-benar, aku mengalami baper sekali. Saya tidak pernah menjumpai ketika Yesus menyembuhkan banyak orang, dia begitu galau seperti ini. Tapi Yesus mengalami itu. Dan karakter, dalam kutip karakter Kristus benar-benar kelihatan ketika dia diproses. Bukankah itu sama seperti kita?
Ketika kita diproses oleh keluarga kita, ketika kita diproses oleh teman-teman kita di rekan kerja, di sekolah ataupun nggak ada yang sekolah di sini ya, maaf, di tempat pekerjaan kita, dimanapun kita berada, bukankah itu suatu ladang yang baik untuk Tuhan memakai itu semuanya untuk memproses hidup kita? Sama seperti Kristus Yesus. Dan karakter kita sesungguhnya akan kelihatan ketika kita diproses. Saya suka sekali ini, seringkali kita berpikir bahwa kita itu orang baik. Seringkali saya juga sama, saya itu berpikir bahwa selama yang ini saya menjadi hamba Tuhan, saya itu berpikir bahwa saya sudah memuliakan nama Tuhan. Hingga pada waktu itu Tuhan memproses hidup saya. Saya ketika itu sudah dipercaya Tuhan untuk berkhotbah, saya berdoa mati-matian, saya berpuasa mati-matian, saya siapkan mati-matian, dan kemudian saya berdoa untuk khotbah saya. Kemudian Tuhan memberikan saya rema. Bahwa selama ini saya berpikir bahwa saya memuliakan Tuhan. Padahal dalam sikap saya hanya berpikir tentang performa saya. Saya tidak berpikir kalau kau benar-benar ingin memuliakan Tuhan. Artinya apa? Kita tidak lagi berpikir berdoa hanya untuk firman saya sendiri. Hanya untuk tugas saya. Bukankah itu banyak di antara kita? Ketika kita dipercaya untuk berdoa firman, saling membangun di CG. Kita akan berpuasa dan berdoa. Ditanyai oleh istri di mana? Lagi puasa, lagi berdoa 3 hari semalam. 3 hari 3 malam, puasa Esther. Semua puasa dilakoni. Semua puasa dilakukan. Kenapa? Karena kita benar-benar ingin mempersiapkan yang terbaik. Tapi Tuhan ajari saya bahwa Roh Kudus bukanlah alat untuk mendongkrak performa kita. Roh Kudus bukanlah sebuah alat ketika kita melayani baru kita itu membutuhkan Tuhan. Dan hal itu mengingatkan saya dan hari itu membuat saya sadar bahwa selama ini saya berpikir saya sudah memuliakan Tuhan. Ternyata masih belum. Yang saya muliakan hanya diri saya sendiri. Kenapa? Dari cara saya berdoa, dari cara saya mempersiapkan khotbah. Kalau hari ini benar-benar Tuhan ajarin saya. Kalau hari ini saya benar-benar ingin memuliakan Tuhan. Artinya apa? Saya tidak hanya berpuasa untuk khotbah saya. Tapi saya berpuasa untuk tim PAW. Saya berpuasa untuk multimedia. Saya berpuasa untuk semuanya. Kenapa? Karena semuanya memuliakan Tuhan. Amin. Dan saya percaya bahwa ibadah kita tak akan pernah sama lagi kalau kita punya hati yang seperti ini. Kita nggak lagi mengutamakan performa kita, tapi kita mengutamakan Yesus di mana semuanya ada di sini dan kita benar-benar berpuasa dan mempersiapkan yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Dan itu yang terjadi, karakter kita akan kelihatan. Selama ini berpikir saya ini orang baik, tunggu kalau proses Tuhan itu datang. Selama ini saya suka mengampuni, tunggu sampai proses Tuhan itu datang. Karena yang terjadi bukan apa yang kita pikirkan, tapi ketika proses itu datang akan memperlihatkan siapa asli kita. Amin. Mau kelihatan aslinya? Bukan dikasih cap badak ya. Mau kelihatan aslinya? Tunggu proses Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kenapa kok Tuhan Yesus begitu sedih? Kenapa kok Tuhan Yesus begitu sangat pilu? Karena proses dari hubungannya. Saya bisa bayangkan kalau menjadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, apa yang dialami Tuhan Yesus pada waktu itu? Yesus merasa bahwa seakan-akan Tuhan tidak bersamanya. Seakan-akan Bapa tidak menyertai dan seakan-akan dia seorang diri. Dia harus melalui semua prosesnya. Saya percaya bahwa Tuhan sangat punya kekuatan kuasa untuk menyertai Tuhan Yesus. Ketika mungkin Tuhan disalib, Tuhan dipaku, dan kemudian Tuhan menarik lagi pakunya dan Tuhan akan menyembuhkan. Bisa. Ketika Tuhan dicambuk, Tuhan marah dan Tuhan mengambil cambuknya menyuruh malaikat dan mencambuk semua orang yang mencambuk dia. Bisa. Ketika Tuhan diludahi dan Tuhan membalas meludah dan terjadilah perubahan, perludahan yang luar biasa. Alkitab tidak berkata seperti itu. Tapi Alkitab benar-benar melihat seakan-akan dia seorang diri. Bukan itu saja. Tapi Yesus merasa apa yang dialami sendirian. Saya mengerti betapa susahnya itu sendiri. Saya mengerti betapa susahnya ketika tidak ada satu orang pun yang merasa mensupport kita. Saya mengerti artinya itu dan kenapa kok Yesus mengerti semua apa yang kita alami. Yesus melihat itu, Yesus begitu sedih ketika dia melihat Petrus menyangkal dia. Orang yang dia kasih. Yesus begitu sedih ketika dia melihat Yudas mengkhianati dia. Dan bukan hanya mengkhianati tapi menjual dia. Semua murid meninggalkan dia. Dan dia melihat orang Romawi juga bukan tambah terima kasih, tapi tambah menyalibkan dia dengan tertawa. Yesus melihat itu dan Yesus seakan-akan, Bapa mengapa engkau begitu jahat? Kita tahu bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita, kita ingin dipakai oleh Allah, kita dipakai untuk melakukan kehendak Allah. Dan ketika kita diproses, ada suatu hati yang benar-benar seakan-akan kita menderita. Daud pun mengalami. Saya bisa bayangkan ketika
Saya menjadi seorang Daud ketika ada seorang Nabi Samuel datang dan papanya lupa, Bapak Ibu Saudara. Itu saya kasih sebuah ilustrasi contoh ke Chinese New Year. Saatnya bagi angpau. Anaknya 7. Ternyata ada Bapak Presiden orang yang terkenal datang yang biasanya bawa angpau 1M. Contoh ya 1M. Saya percaya bahwa tahun depan nanti Bapak Ibu Saudara semua akan kasih 1M. Amin. Aminnya berat. Itu semua jumlah rekening saya. Dan kemudian dia kasih angpau yang besar. Tapi ini bapaknya lupa. Si A, si B, si semuanya disebutkan 6 orang kecuali 7 orang. Anak ke-7 yaitu Daud. Kalau kita sudah dewasa kita akan mengerti, oh mungkin papa saya lupa. Tapi Daud adalah seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Dan saya tahu itu menimbulkan luka. Seakan-akan ini bukan tetangga loh. Kalau tetangga yang melupakan kita itu sudah biasa. Karena kita layak dilupakan. Ini bapaknya sendiri. Itu lupa. Dan Daud juga mengalami proses itu. Itu sakit. Dan itu disuruh menggembalakan 2-3 kambing domba saja. Daud tidak punya perawakan yang besar tingginya badannya. Mungkin sama seperti saya yang minimalis seperti ini. Kalau diangkat Tuhan begitu cepat, tinggal ditarik. Langsung ke sorga. Daud tidak punya apa-apa dan itu diproses. Dan sama Yusuf pun juga sama. Daud diproses oleh papanya. Yusuf diproses oleh semua saudara-saudaranya. Bayangkan Bapak Ibu. Dia diproses oleh seorang orang-orang yang benar-benar seakan-akan dia tahu bahwa dia semua orang saudaranya orang baik. Tapi dia diproses, dimasukkan ke sumur yang paling dalam. Padahal ekspektasinya adalah aku akan menjadi tuan dan semua bahkan papanya pun sampai menyembah dia. Itu kehendak Allahnya. Tapi kita tahu sebelum Yesus sampai ke sana, Yesus mengalami dia harus diproses seorang diri. Saya bisa membayangkan ketika dia sudah punya angan-angan yang tinggi bahwa aku akan dipakai Tuhan, bahwa aku punya mimpi yang besar, bahwa nanti semua saudaraku akan berlutut menyembah aku. Dan kemudian dia dijual dan berakhir di sumur. Saya bisa mengerti hal itu, saya bisa bayangkan sesendirinya dia, sesakit itu. Saya cuma percaya kalau diproses Tuhan belum sakit, itu belum dari Tuhan. Karena yang saya tahu Tuhan bisa kayak sniper, menembak tepat di hati kita. Apa yang menjadi mimpi kita, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kekurangan kita akan diproses Tuhan. Dan itu tepat sasaran. Dan itu yang dialami oleh Yusuf. Yusuf harus berakhir di sumur. Saya bisa bayangkan ketika dia ada di sumur. Dia tidak melihat apa-apa di depan. Dia nggak tahu ada siapa-siapa. Dia hanya bisa melihat ke atas. Karena sumur kan di atas kan. Nggak tahu lagi kalau saudara-saudaranya marah dan benar-benar sumurnya ditutup. Nggak tahu. Tapi yang saya tahu sumur zaman dulu dibuka. Sumur zaman dulu dibuka sehingga dia hanya bisa melihat ke atas. Dia tidak bisa melihat ke depan, ke kanan, ke kiri. Tidak ada seorang pun hanya bisa dilihat adalah yang di atas. Dan itu mengingatkan saya juga sama seperti yang Yesus lakukan. Ketika hati kita sudah pahit. Ketika hati kita sudah sangat bukan pahit sampai apa. Tapi ketika hati kita sudah sangat sedih, pilu. Tidak ada satu orang pun yang mendukung kita ketika proses Tuhan itu datang. Saya hanya mengerti ini adalah poin yang ingin saya bagikan. Apa yang harus kita lakukan ketika proses Tuhannya begitu menyedihkan. Proses Tuhannya membuat tidak ada seorang pun yang mengerti. Bahkan kita ditinggal seorang diri sama seperti Yusuf, Daud, dan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah Allah satu-satunya yang mengerti semua kesendirian dan kesakitan yang kita rasakan. Dan ini semua dapat menjadi alasan yang bagus untuk kita dapat mempunyai hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Wow. Ini adalah alasan yang bagus untuk kita mempunyai hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Saya suka sekali ketika Yesus datang, dia sedih. Tapi apa yang dilakukan Yesus adalah dia datang kepada Bapaknya, dia sujud dan berdoa. Saya tahu hari ini ada kalanya bahwa teman-teman, bahkan pasangan kita, bahkan rekan-rekan kerja kita tidak bisa membantu kita. Ada kalanya semua proses yang kita alami sampai sedih, bahkan kita nggak bisa mengungkapkan itu dengan kata-kata. Kalau lebih tepatnya kata-kata tidak bisa kita ungkapkan. Hanya air mata yang bisa berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Sadis. Itu kekuatan terbesar dari air mata. Tidak perlu banyak kata-kata. Tapi air mata bisa melukiskan semua perasaan kita. Sadis. Dan itu yang terjadi. Dan seringkali air mata kita itu membuat ketika Yesus datang. Alkitab berkata dengan jelas. Yesus sujud sampai kepalanya sampai ke bawah, sujud dan kemudian dia berdoa. Dan kata-kata pertama yang keluar adalah, ya Bapa.
Wow. Dia percaya bahwa segala proses nanti dilihat itu tidak membuat dia semakin down, tapi dia semakin mencintai Yesusnya. Ketika Yudas, ngapain saya bahas Yudas? Ketika Yusuf, ketika Daud berada di sana, saya tahu ketika hal itu semuanya terjadi, dia punya waktu-waktu yang intim bersama dengan Tuhan. Alkitab berkata di Mazmur pasal yang ke-73, Mazmur pasal yang ke-73 ayat 21 sampai 24 dikatakan seperti ini. Mazmur pasal yang ke-73 ayat 21 sampai 24. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Mazmur berkata dengan jelas, meskipun aku bodoh, meskipun bahkan aku seperti hewan, aku nggak tahu apa yang terjadi di depan, proses ini seperti sakit. Tapi apa yang dikatakan Mazmur, tapi aku suka dekat Allah. Aku suka dekat Allah. Bukankah itu yang menjadi kekuatan dalam hidup kita? Kalau saya tanya, berapa banyak di antara kita yang diberkati Tuhan? Pasti semuanya kita angkat tangan. Berapa banyak yang sering dijamah Tuhan? Pasti semua kita angkat tangan. Tapi kalau pertanyaannya saya balik, berapa banyak di antara kita yang sudah memberkati hati Tuhan? Berapa banyak yang di antara kita yang sudah menjamah hati Tuhan? Ini adalah momen-momen ketika kita sedih, ketika kita diproses demikian rupa. Ini adalah momen-momen yang baik, momen-momen yang penting untuk kita bisa menjamah hati Tuhan dan berkata bahwa mencintaimu lebih berharga daripada apapun. Mengasihimu lebih dari apapun, proses yang Tuhan berikan tidak apa-apa, aku berserah. Dan saya percaya seperti yang Tuhan Yesus lakukan, ketika dia punya intim dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan. Alkitab ngomong di Lukas pasal yang ke-22 ayat 43 berkata seperti, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Wow. Ketika kita punya keintiman dengan Tuhan, Yesus tidak minta supaya masalahnya diselesaikan. Tapi Yesus minta bahwa ketika dia intim dengan Tuhan itu sudah cukup. Kenapa? Karena itu yang akan jadi kekuatan untuk melalui proses yang dia alami hari itu. Hari ini berapa banyak di antara kita yang minta semua masalahnya bisa diselesaikan dengan baik. Tapi bila kita ganti doa kita, bila ketika kita punya masalah, kita datang kepada Tuhan. Dan kita tetap berjalan di dalam masalah itu. Dan kita akan menang. Dan proses Tuhan terjadi dan kita akan menjadi dewasa. Yang percaya katakan amin. Dan yang kedua, jangan pernah menyerah. Kalau kita sudah punya hubungan yang intim dengan Tuhan dan Tuhan sudah memberikan kekuatan. Saya suka sekali ketika Tuhan Yesus berkata di Matius pasal yang ke-26 ayat ke-46. Yesus berbicara dengan jelas, bangunlah, marilah kita pergi, dia menyerahkan aku sudah dekat. Yesus tidak menyerah, tapi Yesus justru semakin bangun dan dia menyerahkan dirinya. Dan kita tahu bahwa kesalahan terbesar yang sering kita lakukan adalah ketika kita memutuskan untuk menyerah. Lelah, terluka, hancur boleh terjadi, tetapi kita tidak akan pernah menyerah. Karena kita tahu ada kedewasaan yang membuat kita siap untuk melakukan kehendak Tuhan. Menyerah itu bukan pilihan. Menyerah itu bukanlah suatu keputusan yang bijaksana. Dan iblis seringkali membuat kita berpikir itu terlalu berat. Kamu tidak sanggup menjalani ini. Kamu tidak akan bisa. Siapakah kamu? Kamu akan pasti gagal. Kita seringkali mendengar itu yang terjadi. Bahkan teman-teman kita berkata, oh, kamu itu gak bisa apa-apa. Tapi yang membuat saya merenung, seringkali siapa yang kita dengarkan sih? Kalau Alkitab berkata bahwa Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepada aku. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 juga dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Hari ini perkataan siapa yang kita percayai. Ketika kita diproses, perkataan siapa yang kita dengar. Ada sebuah kesaksian ketika dulu saya kecil, SMA. Mama saya selalu berkata dulu. Jadi saya juga punya papa mama, saya dilahirkan dari batu. Saya punya mama. Mama saya selalu berkata, Stephen, kalau cicak nanti dari dinding terus jatuh di depanmu. Cicaknya jatuh di depan, itu artinya ada sesuatu yang buruk terjadi. Pernah ya dengar seperti itu Bapak Ibu? Pernah? Atau semuanya diajarkan firman Tuhan? Mama saya saja yang kurang rohani. Ampuni mama saya. Mama saya berkata seperti itu, hati-hati Van. Lah kamu mimpi, kemudian gigimu apa? Tanggal.
saya ingin bilang pedot, tanggal, gigimu tanggal. Artinya ada satu keluargamu yang akan meninggal. Ketika mama saya berkata seperti itu, saya itu teriang-iang terus. Benar Tama, benar lah. Ya saya masih kecil, saya percaya. Kemudian ketika saya mengerti firman Tuhan, saya itu sadar bahwa seringkali kita itu sering mempercayai apa yang dikatakan orang lebih daripada apa yang dikatakan firman. Ketika pada waktu itu saya berjalan dari ruang tamu, kemudian ada cicak jatuh di depan saya tepat. Duh. Langsung saya berpikir, waduh ada kecelakaan. Tapi kemudian saya juga berpikir, enggak. Karena firman Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Berikan kemuliaan Tuhan bagi Tuhan. Dan kemudian cicaknya dia menoleh kepada saya. Oh pantas hamba Tuhan katanya. Kemudian cicaknya lari. Dan saya sudah hitungin, sudah 5 kali saya kejatuhan cicak. Tapi tidak ada kecelakaan. Saya hitung karena mama saya berkata seperti itu. Tapi saya percaya bahwa hari ini siapa yang kita dengar. Ini ada sebuah contoh. Seringkali kita manusia, kita sering mendengar apa yang dikatakan orang tua. Kita mendengar apa yang dikatakan iblis. Lebih daripada apa yang dikatakan Tuhan. Kita lebih sering bersaksi tentang setan lebih daripada kita bersaksi tentang Tuhan Yesus. Saya kasih sebuah contoh. Kalau kita ketemu setan, apapun itu contohnya, entah tuyul lah, entah kuntilanak atau Dracula yang kayak Eropan, atau apapun itu. Ketika kita bertemu, apa yang terjadi setelah itu? Gak usah disuruh, tidak usah pakai hamba Tuhan yang menyuruh untuk bersaksi. Kita semua bersaksi ke semua orang yang kita temui. Setuju dengan saya? Kita bersaksi dengan anak kita, bukan anak kita, tapi anak Anda semuanya. Anak Anda semuanya, itu nggak usah disuruh. Kita ketemu, apalagi nganter anak sekolah. Kita ketemu dengan karyawan kita, profesional kita, semua kita akan bersaksi, aku ketemu dengan setan. Tidak usah disuruh loh. Tapi bayangkan kalau kita ketemu dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan? Kita susah untuk memberikan kepercayaan kepada Tuhan. Bukankah itu yang sering kali kita alami? Kalau untuk dengan kita ketemu dengan setan saja, kita itu bisa kayak antusias ceritanya. Tapi bagaimana ketika kita bertemu dengan Yesus? Harus dipaksa-paksa sharing di CG. Harus dipaksa-paksa nyalakan video. Halo. Dan hal itu yang saya pelajari. Bahkan zaman sekarang, ketika saya melihat juga, sini dulu juga lahir, ada banyak orang-orang yang percaya bahwa orang-orang jahat, dukun. Pernah suatu saat juga saya datang, dukunnya datang ke rumah saya. Ya itu kan tinggal di sebelah saya soalnya. Dukunnya ngomong seperti ini. Van sini, di depan kamar mandimu itu ada wanita yang jaga. Detik ketika dia berkata seperti itu, 1 minggu lebih saya gak mandi. Saya begitu percayai dengan apa yang dikatakan dukun. Itu manusia. Dan ini saya kasih contoh kenapa. Kalau dengan manusia saja kita bisa percaya seperti itu. Apalagi dengan firman Tuhan. Alkitab berbicara dengan jelas bahwa segala apa yang kita alami tidak melebihi kekuatanmu. Artinya apa? Kalau apapun yang Tuhan percayakan, bahkan sampai sedih, bahkan sampai hancur, bahkan sampai benar-benar hidup kita sampai air mata itu sudah habis. Artinya apa? Tuhan percaya bahwa kita masih punya kekuatan untuk melalui itu. Yang percaya katakan amin. Dan ini harus kita percaya. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, bahwa proses yang Tuhan alami itu adalah proses yang biasa. Katakan bersama dengan saya, masalah itu biasa. Kalau saya ditinggal semua orang, kalau saya dikhianati, kalau saya dihancurkan, itu biasa. Yesus juga mengalami. Amin. Yesus saja yang sesempurna itu bisa ditinggal, apalagi kita manusia yang rentan. Amin. Amin semuanya. Dan saya suka dengan ketika kita menyerah, saya suka dengan perumpamaan seorang si bungsu ini. Anak bungsu yang dikabarkan ketika dia minta ke bapaknya, dia minta harta warisan dan kemudian dia menghabiskan dengan semua orang. Dia pergi, dia kemudian Alkitab berkata dengan jelas ketika dia menyadari keadaannya, duitnya sudah habis, hidupnya sudah hancur, hidupnya sudah gak punya apa-apa. Saya suka dengan responnya. Bahwa apa yang dia alami tidak membuat dia menyerah. Tapi dia kembali kepada bapaknya. Meskipun dia duitnya sudah habis. Meskipun dia sudah, aduh aku gak punya apa-apa. Itu adalah perumpamaan itulah di mana hidupnya berada di titik 0. Bahkan minus. Dia gak punya siapa-siapa. Tapi saya suka sekali.
Dia memutuskan untuk dia tidak menyerah kepada keadaan, tapi dia kembali kepada Bapaknya. Bukankah itu juga yang harus kita punya? Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya masalah yang besar, jangan sampai kita, aku gak usah datang ke gereja, aku gak usah datang ke CG dan ibadah. Bukankah hal itu yang membuat Tuhan seakan-akan, lah kok seperti itu responnya? Tapi justru ketika kita punya banyak masalah yang bukan karena kita, tapi karena yang Tuhan izinkan, proses Tuhan terjadi. Dan kita tetap melayani, dan kita tetap datang, kita tetap benar-benar memberikan hidup kita. Saya percaya bahwa ada kekuatan Tuhan yang akan bersama dengan kita sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dan saya cuma bisa membayangkan saja. Bayangkan, kalau pada waktu itu Daud memutuskan untuk menyerah. Bayangkan kalau pada waktu itu Yesus memutuskan untuk menyerah. Ketika Daud tidak diperkenalkan oleh Samuel, kemudian Daud marah. Papa, jangan lagi sebut aku namamu. Jangan lagi sebut aku anakmu. Coret aku di kakak, tip X. Gak usah lagi sebut. Bayangkan kalau Yesus ketika dia di sumur, dia kemudian marah. Dan kemudian dia bunuh diri. Daud tidak pernah melihat ketika dia menjadi seorang raja. Yusuf pun sama, ketika dia sudah memutuskan, ketika dia di sumur, saya nggak tahu bagaimana cara bunuh diri. Di sumur mungkin kepala dijedukkan, atau dia suntikan apapun, atau minum cyanida. Ketika dia mati, Yusuf tidak pernah bisa melihat kehendak Allah dinyatakan dalam hidupnya dan semua mimpinya terwujud. Yusuf tidak pernah bisa melihat suatu saat dia diangkat menjadi tangan kanan Firaun. Dia memberikan makan ke semua bangsanya. Dia benar-benar menjadi orang yang penuh dengan kemuliaan. Bayangkan kalau hal itu terjadi atas Yesus. Ketika dia memikul salibnya. Dan kemudian, wes, gak kuat aku, ditaruh. Dan kemudian dia pulang. Bayangkan saudara, kita jadi apa? Bayangkan ketika Yesus diludahi. Kamu meludahi aku, kasar kamu itu. Aku itu anak Allah, men. Halo. Diludahi itu tidak enak, saudara. Dan itu butuh hati yang besar. Saya gak pernah diludahi secara langsung. Tapi satu kali saya pernah. Saya naik sepeda motor pada waktu itu saya kerja di salah satu perusahaan snack. Saya dulu kerja sebagai tax accounting. Jadi benar apa yang dikatakan Alkitab, pemungut cukai yang bertobat dan menjadi hamba Tuhan. Itu saya. Dan saya tax accounting pada waktu itu perjalanan saya dari rumah saya di daerah pojok, daerah Wiguna, saya harus kerja di daerah Sidoarjo dan CG saya di daerah Kenjeran. Setiap minggu saya harus mengalami segitiga kehidupan itu, saudara. Dan setiap minggu saya begitu capek, kadangkala saya itu sampai tertidur di sepeda motor. Sampai saya cubit-cubit, saya sampai tertidur. Pernah suatu saat saya tertidur dan saya masuk ke tol. Itu saya pernah, betapa kacaunya hidup saya pada waktu itu. Tapi saya tidak pernah kecelakaan, puji Tuhan. Dan saya nggak minta. Ketika itu saya saya mau cerita apa sampai saya lupa. Ketika Oh iya dia diludahi, ya benar-benar. Ketika itu saya perjalanan panjang, kemudian ada satu jalan yang besar, kemudian ada satu sepeda motor berlawanan dari arah saya. Dia anak muda, sama seperti saya, nggak pakai helm. Spionnya juga ketinggalan, gak ada spion, dan nyetir ngawur. Dan dia ke tengah, dan kemudian saya juga agak ke tengah, dan kemudian dia hampir menabrak saya. Pada waktu dia mau menabrak saya, dia meludahi saya. Mancep. Bagaimana perasaan saya? Pada waktu itu saya bertobat awal-awal. Saya masih ingat. Saya mau diproses Tuhan, belajar untuk mengampuni. Ketika ludah itu nancap di helm saya itu berdoa, Tuhan, aku minta tarik lidahnya sampai ke surga, Tuhan. Jangan dia ampuni. Itu secara daging saya, saudara. Saya marah. Dia yang salah, terus dia yang meludahi saya. Saya marah, dan kemudian Tuhan berbicara. Ngui, ingatlah baik-baik. Ketika saya diludahi, apa yang saya perbuat. Yesus mengingatkan saya ketika Yesus diludahi. Yesus gak marah kok. Tapi apa yang Yesus lakukan, ampunilah sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kemudian rema itu mengganti doa-doa saya. Saya gak lagi berdoa supaya Tuhan tarik itu lidahnya sampai ke surga.
Tapi saya berdoa, Tuhan ampunilah orang itu karena dia tidak tahu apa yang dia berbuat. Dan saya tahu proses yang dialami kita, apalagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami itu. Saya percaya bahwa yang diproses bukan hanya anak muda, tapi sampai yang tua pun diproses. Kenapa? Karena kedewasaan akan terjadi terus menerus sampai kehendak Tuhan yang paling sempurna itu nyata dalam hidup kita. Amin. Amin. Bapak Ibu yang sudah merasa tua? Tidak ada. Lihat kanan kirinya semuanya masih muda. Haleluya. Hanya saya yang tua di sini. Dan saya percaya bahwa sama ketika Tuhan Yesus tidak menyerah meskipun dia sampai di kayu salib. Sampai semuanya. Yang paling susah menurut saya adalah ketika Tuhan Yesus punya kuasa untuk dia membela diri. Ketika kita anak-anak, ada banyak cerita ketika anak-anak dia disiksa oleh papa mamanya, dia hanya diam saja. Tapi ketika dewasa, dia sudah punya kekuatan, punya duit, dia tidak bisa diam saja. Siksaan yang paling susah, yang membuat kita gampang menyerah adalah ketika kita sudah punya segalanya dan kita bisa membalas orang tersebut. Yesus punya segalanya dan dia bisa membalas semua yang dia lakukan, manusia lakukan. Yesus ditampar. Saya melihat di Alkitab, satu orang yang ditampar oleh malaikat dan langsung meninggal. Dan Yusuf pun juga punya kuasa untuk membalas itu semuanya. Tapi ini yang indah. Ketika kita sudah dalam kehendak Tuhan, kita sudah dalam kehendak Allah dan kedewasaan mengikuti kita, semua yang kita alami semuanya, kita bisa dengan mudah mengampuni. Dan saya tahu bahwa kehendak Allah bukan berarti nanti aku disalib. Enggak. Karena yang saya percaya bahwa Tuhan memberikan kita pencobaan yang enggak melebihi kekuatan kita. Berapa banyak di antara kita yang kita itu percaya kepada Tuhan hingga sampai berkata, biar kehendak-Mu Tuhan yang terjadi dalam hidupku. Dan Tuhan sering, kapan lalu saya pergi ke suatu luar kota. Dan saya selalu berdoa dengan istri saya, dengan papa mama saya kalau saya mau pergi. Tuhan, aku berdoa sertai Kola Immanuel menyertai kami. Tapi pada waktu itu ada rema yang keluar, muncul di hati saya. Dan Tuhan ngomong seperti ini. Gimana kalau seumpamanya ada kecelakaan? Kamu kecelakaan. Apakah kamu tetap berserah? Hal itu yang membuat saya kemudian bertanya, Tuhan, kalau aku kecelakaan, ya apa? Gimana Tuhan? Dan hal itu membuat dalam hati saya itu saya bergumul. Apakah saya berserah ataukah saya minta supaya kecelakaan itu ditiadakan? Dan hal itu membuat saya itu dewasa dalam saya berdoa meminta kepada Tuhan. Kalau sekalipun aku harus mengalami kecelakaan, kalau Engkau bersama dengan aku percaya. Kenapa? Karena Alkitab berkata di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau Tuhan menginginkan kita dalam kutip kita mengalami kecelakaan dan Tuhan izinkan, artinya apa? Kecelakaan itu akan mendewasakan kita dan itu akan menuntun kita kepada kehendak Allah. Bukankah itu yang harus kita percaya? Bapa di sorga adalah Bapa yang baik, yang tidak mungkin memberikan kecelakaan, rancangan kecelakaan tanpa kemuliaan yang mengikuti. Bapa kita tidak mungkin memberikan proses di mana proses itu tidak membuat kita dewasa. Amin. Hanya izinkan kita saja karena ini adalah bagian kita bahwa sampai selama-lamanya aku tidak akan pernah menyerah. Bahwa sampai selama-lamanya bahkan aku harus mengalami kecelakaan, bahkan aku harus disalib, aku percaya bahwa Tuhanku baik dan aku akan tetap setia mengikut Tuhan. Kalau iman kita sama seperti yang dikatakan Daniel, sekalipun Tuhan tidak menolong aku, lututku dia akan menyembah Allah lain. Kalau iman kita seperti itu, karena saya percaya iman ini datang dari mana? Dari keintiman kita. Semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita itu tahu Bapa kita itu seperti apa. Semakin kita kenal Bapa kita akan semakin mengerti, tidak ada ketakutan di dalamnya bahwa semua ketika Bapa membawa kita itu semuanya baik. Sama seperti Yusuf, sama seperti Daud, ending-endingnya mereka semua menjadi orang-orang yang bukan orang sembarangan, tapi orang yang diangkat Tuhan di dalam kemuliaan. Dan saya percaya ketika Yusuf, ketika Daud, ketika Tuhan Yesus mengalami kemuliaan, mengalami kehendak Allah yang sudah dia lakukan, tidak ada dalam hatinya berkata seperti ini, itu semua karena aku. Karena kita tahu kalau kita bisa sampai hari ini ada dalam kehendak Allah, kalau kita bisa diangkat Tuhan dan kita mengalami keberhasilan yang Tuhan sediakan, ketika kita tahu itu, kita tahu dan sadar bahwa semua bukan karena gagah kuat kita, tapi karena Yesus yang memberikan kekuatan kita. Bagian kita artinya apa? Bagian kita lah jangan pernah menyerah. Amin.